Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa bersama channel Nada Islami. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sama seperti di kesempatan yang lalu, insya Allah kita akan membahas tentang penjabaran di surah-surah pendek. Insya Allah penjabaran hukum-hukum tajwid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjabaran hukum-hukum tajwid di surah An-Nas. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada huruf qaf berharakat dhammah, yaitu tingkatan ketebalan huruf isti'la yang nomor 3, yaitu huruf isti'la yang berharakat dhammah. Ingat ya, para sahabat pecinta channel Nada Islami, bahwa ketebalan huruf isti'la atau tingkat ketebalan huruf isti'la ada 5. Yang pertama yaitu huruf isti'la yang berharokat fathah disertai dengan alif. Yang kedua ada huruf isti'la yang berharokat fathah tanpa disertai alif. Yang ketiga ada huruf isti'la yang berharokat dhammah. Yang keempat ada huruf isti'la yang sukun. Yang kelima ada huruf isti'la yang berharokat kasrah. Oke, jadi di sini huruf qaf berharokat dhammah, maka termasuk hukumnya yaitu tingkatan ketebalan huruf isti'lanya yang nomor 3. A'u, ada ain berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun atau waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, maka disebut mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Au, seperti itu ya, 2 harokat saja. Terus ada huruf ba, bi, rabbi, bi rabbi. Ada huruf ba yaitu qalqalah yang berharokat atau huruf qalqalah yang berharokat disebut qalqalah asghar. Bin nas. Di situ ada idgham lam ta'rib, idgham lam ta'rib samsiyah, afwan. Disebut juga dengan alif lam samsiyah. Dari sisi makhraj dan sifatnya dia termasuk idgham mutaqarribain karena pertemuan huruf lam dan huruf nun. Dari sisi kesempurnaan dia termasuk idgham kamil karena masuknya secara sempurna. Dari sisi harokat, yang pertama berharokat sukun, yang kedua dia berharokat fathah, jadi disebut harokatnya shogir. Idgham lam ta'rib samsiyah hurufnya ada 14, yaitu di semua huruf alisan selain oka jaya atau kof, kaf, jim, dan ya. Berarti sisa dari alisan tersebut adalah shin, terus ada huruf dhad, ada huruf lam, ada huruf nun, ada huruf ra, ada huruf ta, da, to, ada huruf za, dha, sama sa, ada huruf zai, sin, sama sod. Jadi 14 semuanya ya. An-nas. Di situ ada gunnah, tingkatan gunnah akmal matakun, yaitu paling sempurna. Nas. Ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf,
disebut mad arid li sukun karena ada mad bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Asalnya keluarga mad asli berubah menjadi keluarga mad far'i. Jadi dari mad asli berubah menjadi keluarga mad far'i karena bertemu dengan sebab sukun arid, maka hukumnya jaiz. Jaiz di sini bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, ataupun bisa 6 harokat. Seperti itu ya. Oke, lanjut di ayat kedua. Malikin nas. Ada huruf mim berharokat fathah atau mim berharokat. Tingkatan gunah yaitu yang keempat, namanya anqos matakun, yaitu paling kurang, terjadi pada huruf mim dan huruf nun yang berharokat. Malikin nas, di sini juga sama, ada idgham lam ta'rib samsiyah, hurufnya ada 14, yaitu di semua huruf alisan selain qoqa jaya, qaf, kaf, jim, dan ya. Dari sisi makhraj dan sifat, dia disebut idgham mutaqarriban. Dari sisi kesempurnaan, dia disebut idgham kamil. Dari sisi harokat, dia disebut shogir. Di nun bertasdid ada tingkatan gunah yaitu akmal matakun, artinya paling sempurna. Dan di sini tasdidnya adalah tasdid hukum. Nas, sama di situ ada mad tabi'i atau mad asli, dibaca panjang 2 harkat, namun dia bertemu dengan sukun arid atau huruf hidup yang disukunkan karena waqaf, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Karena mad bertemu dengan sebab sukun arid, keluarganya menjadi keluarga mad far'i. Hukumnya jaiz, bisa dia 2, bisa juga 4, bisa juga 6 harokat. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Lanjut di ayat ketiga. Ilahin nas. Ada lam berharokat fathah berdiri. Disebut juga mad tabi'i atau mad asli, atau ada yang menyebutnya dengan mad tabi'i muqaddar. Karena ada fathah berdiri, berarti di situ ada alif, namun alifnya tidak terlihat. Itu sama saja dengan mad asli, mad tabi'i, atau alif sebelumnya berharokat fathah. Hinnas, di situ juga sama, ada idgham lam ta'rib samsiyah, hurufnya ada 14, yaitu di semua huruf alisan selain qoqa jaya, qaf, kaf, jim, dan ya. Maka sisanya berarti ada shin, dhad, lam, terus ada nun, ada ra, ada ta, da, to, za, zo, sa, terus ada sin, zai, sama sod. Ada 14 hurufnya. Dari sisi makhraj dan sifat, dia juga termasuk idgham mutaqarriban. Dari sisi kesempurnaan, dia idgham kamil. Dari sisi harkat, dia shogir. Ada nun bertasydid di situ, tingkatan gunahnya yaitu akmal matakun, artinya paling sempurna. Nas, ada mad asli bertemu huruf hidup yang disukunkan karena waqaf, maka menjadi mad arid li sukun. Ada mad yang bertemu dengan huruf hidup disukunkan karena waqaf. Sebabnya adalah sukun arid, menjadi keluarga mad far'i, hukumnya jaiz. Jaiznya bisa berapa? Bisa 2, bisa 4, bisa juga 6 harokat. Oke. Kita lanjut ke ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Di hukum nun sukun dan tanwin. Ini hukumnya adalah ikfa hakiki ausat wusto. Dari makhrajnya dia ausat, artinya pertengahan atau tengah-tengah. Dari tingkat kesamarannya dia wusto, artinya wusto itu antara samar dan dengungnya sama-sama kuat. Ikfa hakiki yaitu tingkatan gunahnya menjadi tingkatan yang kedua, namanya kamilah, artinya sempurna. Lanjut, syarri, ada ro yang berharkat kasroh, dibaca tarqiq atau tipis. Ingat ya, ada beberapa
ro yang dibaca dengan hukumnya tarqiq. Ada beberapa ro yang dibaca dengan hukumnya tafkhim. Di sini kita akan membahas tentang ro yang tarqiq atau tipis. Yang pertama yaitu ro yang berharkat kasroh. Yang kedua, ro sukun sebelumnya huruf yang berharkat kasroh. Yang ketiga, ro sukun sebelumnya huruf yang sukun, sebelumnya huruf yang berharkat kasroh. Yang keempat, ro sukun sebelumnya ya mad, sebelumnya huruf yang berharkat kasroh. Yang kelima yaitu ro sukun sebelumnya ya lin, sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Terus yang keenam ada ro imalah, di kata majreha disebut ro tarkik juga. Yang ketujuh ada ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh, setelahnya huruf istifal atau huruf tipis. Terus ada lagi yang kedelapan ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh, setelahnya adalah huruf isti'la yang tidak dalam satu kata. Itu untuk hukum ro yang tarqiq. Oke, syarril ada alif lam qamariyah, disebut juga idhar lam ta'rib qamariyah. Kenapa disebut idhar? Karena dibacanya lamnya jelas. Huruf idhar lam ta'rib qamariyah ada 14, yaitu dengan metode penghafalan yang sangat mudah. Yang pertama ada di al-halqi ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Terus yang kedua ada di alisan 4, hurufnya qa jaya atau qaf kaf jim dan ya. Yang ketiga ada di as-safatain ada 4, yaitu huruf fa, mim, wawu dan ba. Fa ma wa ba. Itu cara mudah untuk menghafal huruf-huruf idhar lam ta'rif qamariyah. Kita lanjut. Waswa, wa ada alif sebelumnya berharokat fathah, maka disebut mad tabi'i atau mad asli, dipanjangnya 2 harokat. Sil khonnas ada sama seperti yang tadi di alif lam, yaitu alif lam qamariyah atau idhar lam ta'rif qamariyah, hurufnya ada 14. Yang pertama di al-halqi 6, terus di alisan ada 4, hurufnya qa jaya atau qaf kaf jim dan ya. Terus di as-safatain ada 4, yaitu fa, mim, wawu dan ba. Fa ma wa ba. Khonnas ada huruf kha. Huruf kha yaitu masuk tingkatan ketebalan huruf isti'la atau tingkatan tafkhim huruf isti'la yang kedua, karena ada huruf isti'la yang berharokat fathah tanpa disertai dengan alif. Terus ada tingkatan guna di situ, ada gunnah musyaddadah. Tingkatan gunahnya yaitu akmal matakun paling sempurna. Khonnas, tasdidnya adalah tasdid asli. Nas ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf, maka menjadi mad arid disukun, yaitu ada mad yang bertemu dengan sebab sukun arid menjadi keluarga mad far'i, hukumnya jaiz. Artinya jaiz di sini bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan sampai 6 harokat. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada di alladzi. Alladzi yuwaswisu. Alladzi ada hukum di lam ta'rib, yaitu idgham lam ta'rib samsiyah. Disebut juga alif lam samsiyah. Hurufnya ada 14, yaitu semua huruf alisan selain qa jaya atau qaf kaf jim dan ya. Dari sisi makhraj dan sifat dia termasuk idgham mutamatsilan, karena ada pertemuan 2 huruf sama, lam dengan lam. Terus dari sisi kesempurnaan dia termasuk idgham kamil, dari sisi harokat dia shogir. Maka di situ ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh atau sebelumnya huruf yang berharokat kasroh, maka disebut mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Yuwaswisu, fi ada fi juga sama di situ. Ada mad tabi'i atau mad asli karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Sudurin nas ada huruf shad.
Huruf shad tingkatan ketebalan huruf isti'la atau tingkatan tafkhim huruf isti'la tingkatan ketiga karena ada huruf isti'la yang berharokat dhammah. Ada huruf dal, di situ huruf dal yaitu termasuk ke dalam qalqalah yang asghar, yaitu huruf qalqalah yang berharokat. Ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah disebut mad tabi'i atau mad asli panjangnya 2 harokat. Rinnas ada ro yang berharokat kasroh maka dibaca tarqiq atau tipis. Tadi sudah dijelaskan ya, ro yang berharokat kasroh, terus yang sesudahnya dan sesudahnya dan yang lainnya sudah Abah jelaskan dengan terperinci di hukum ro yang bisa dibaca tarqiq atau tipis. Rinnas ada alif lam samsiyah atau idgham lam ta'rib samsiyah. Dari sisi makhraj dan sifat dia termasuk idgham mutaqarriban. Dari sisi kesempurnaan dia kamil, dari sisi harkat dia shagir. Terus di situ ada tasdid, tasdidnya tasdid hukum, maka kalau ada tasdid di huruf nun maka termasuk gunnah. Maka tingkatan gunnah di sana adalah tingkatan akmal matakun, artinya paling sempurna. Nas di situ ada mad asli bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf, maka menjadi mad arid disukun. Panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Jadi hukumnya jaiz. Masuknya kepada keluarga mad far'i. Karena ada mad bertemu dengan sebab sukun arid. Oke, kita lanjut. Minal di sini juga terjadi iltiqa'us sakinain namanya. Pertemuan 2 huruf sukun. Asal katanya min al-jinnati. Terus ditambahkan harokat fathah minal jinnati agar bisa dibaca. Disebut iltiqa'us sakinain bitahrik atau menambahkan harokat di situ. Juga terjadi di dalam hukumnya yaitu idhar lam ta'rib qamariyah. Kenapa disebut idhar? Karena lamnya dibaca dengan jelas. Hurufnya ada 14, yaitu yang pertama di al-halqi 6, di alisan ada 4, yaitu kokajaya, terus di as-safatain ada 4. Lanjut, jinnati. Huruf jim yaitu berharokat masuk tingkatan qalqalah yaitu yang asghar, yang keempat. Jinnati ada nun yang bertasdid. Apaan? Ada nun yang bertasdid, maka disebut gunnah musaddadah atau wajibul gunnah, tingkatan gunnah akmal matakun, artinya paling sempurna. Minal jinnati wan nas, sama di situ ada idgham lam ta'rib samsiyah. Idgham lam ta'rib samsiyah, terus dari sisi makhraj dan sifatnya adalah idgham mutaqarriban, dari sisi kesempurnaannya idgham kamil, dari sisi harokatnya shagir. Lalu ada tasdidnya, tasdid hukum di situ karena menandakan huruf lam sudah dimasukkan kepada huruf nun, maka kalau ada nun bertasdid menjadi tingkatan gunnahnya yang pertama yaitu akmal matakun, artinya paling sempurna. Nas ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf, atau mad bertemu dengan sebab sukun arid, maka disebut mad arid disukun, masuk kepada keluarga mad far'i, hukumnya jaiz, artinya bisa 2 harkat ya, bisa 4 harkat sampai bisa 6 harokat. Oke, sudah beres di surah An-Nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abah bisa bermanfaat untuk semuanya, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena Al-Fakir masih belajar juga. Insyaallah mudah-mudahan silahkan boleh komentar ya kalau ada kesalahan di bawah ini. Silahkan semuanya berkomentar agar Al-Fakir bisa memperbaiki lagi. Insyaallah lebih belajar, lebih giat lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau suka dengan channel ini, jangan lupa di like,
share, dan juga di subscribe. Oke, assalamualaikum.